apalagi sekarang kan kalau yang kita lihat ya sebenarnya banyak yang ke fasilitas kesehatan malahan nggak jujur gitu. Ini punya keluhan nggak ada, pernah kontak nggak ada. Tapi pada kenyataannya setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata positif. Jadi kalau untuk kantor cabang Batam ya, kita kan ada 2 wilayah kerja tuh, kabupaten kota, Batam sama Karimun. Nah, selebihnya itu ada masuknya di kantor cabang Tanjung Pinang. Kalau yang lain selebihnya itu kita hanya pegang Batam sama Karimun. Nah, kalau di fasilitas kesehatan itu sendiri kan kita kerjasamanya ada 2 ya, yang tingkat pertama sama tingkat lanjutan. Kalau kita di tingkat pertama untuk di kota Batam itu saat ini sudah bekerja sama dengan 99 FKTP. 99 FKTP fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP ya tadi ya. FKTP. Nah, kalau FKRTL itu fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Seperti itu. Kalau rujukan tingkat lanjut sendiri untuk di Batam sendiri itu ada 21 FKRTL di mana termasuk rumah sakit dan ada juga kita kerjasama dengan klinik utama. Nah, 99 FKTP itu sendiri itu tidak hanya puskesmas ya. Kita ada klinik utama, klinik Pratama, kemudian itu terdiri dari 19 puskesmas, 74 klinik Pratama. Ada juga kita bekerja sama dengan Vaskes yang miliknya TNI Polri. Ya biasanya kayak di Polda, TNI itu ada sendiri, Polri ada ya. Itu ada sebanyak 6. Kemudian kalau untuk di wilayah kerja kita di Kabupaten Karimun itu ada 23 ya. FKTP di mana 13 puskesmas, ada 1 dokter praktek perorangan, 6 klinik Pratama dan ada juga 3 fasilitas kesehatan yang milik TNI Polri. Gitu. Itu tadi kayak misalnya di Batam tuh 19 puskesmas itu memang berarti artinya seluruh puskesmas di Batam itu ya? Iya, seluruh puskesmas. Semua nggak ada ya misalnya puskesmas ini nggak ada, bukan ada yang belum bekerja sama maksudnya begitu enggak ya, kalau namanya puskesmas itu pasti itu kerja sama. Pasti kerja sama. Kemarin ada yang satu yang baru kan, yang baru dibuka itu belum. Saya lupa nama puskesmasnya apa, daerah Mentaro itu ya. Nah, itu belum. Karena kan tentu mungkin masih harus dilengkapi dulu ya. Dilengkapi dulu syarat-syaratnya. Nanti pada saat itu baru mungkin kita bisa kerjasama. Nah, itu yang berarti ada Vaskes itu maksudnya yang Vaskes yang udah kerjasama ini ada standarnya. Ada standarnya. Memang standar seperti apa sih Mbak maksudnya? Yang pastinya sih dia memang untuk menjadi Vaskes ini. Kalau misalnya itu kan dia tentunya ada memang persyaratan ya. Ada memang persyaratan khusus yang akan kita lihat. Dan itu misalnya kayak contohnya surat izin operasional. Itu kan wajib ada ya. Surat izin operasional, kemudian ada juga namanya surat Vaskes ini sudah akreditasi atau belum gitu. Terus kemudian ya nanti kita lihat juga sarana prasarana yang dimiliki Vaskes itu. Kemudian tenaga medisnya. Terus jumlah kamarnya, jumlah tempat tidurnya, nah itu semua kita lihat. Dan proses itu namanya kita lakukan ketika memang ada Vaskes yang baru mau bekerja sama, itu namanya kredensialing. Ya, kalau baru bekerja sama, baru mau bekerja sama. Tapi kalau misalnya Vaskes yang udah kerja sama, terus nanti kita kan perpanjangan kerjasama itu per tahun ya. Kerjasama kita itu setahun. Nah, kemudian kalau misalnya biasanya itu 3 bulan ya sebelum perjanjian kerjasama di tahun sebelumnya berakhir, kita lakukan lagi. Kalau Vaskes yang udah pernah kerjasama, kita cek lagi namanya rekredensialing. Seperti itu. Kalau dia Vaskes baru kredensialing, kita udah kerjasama mau ngecek lagi tuh rekredensialing. Itu berarti proses seleksi tadi itu ya? Iya, proses seleksi itu. Jadi nanti di situ kita, dan itu pun tidak dilakukan BPJS Kesehatan ya. Kita ngelibatkan Persi, Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Jadi perwakilan Persi Kepulauan Riau ada nih. Kemudian kita juga bersama dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan, dan kemudian kalau klinik utama ya kita dengan asosiasi klinik. Dengan Asklin seperti itu. Ya mungkin tadi klinik Pratama, klinik utama apa dok? Kalau dia klinik Pratama itu dia benar-benar hanya kayak
FKTP gitu, pelayanan dasar. Iya, iya. Nah, Oke. kalau dia klinik utama itu dia bisa memiliki ada pelayanan spesialis di situ. Dan spesialisnya pun itu tidak banyak juga biasanya kalau di klinik utama. Tapi yang spesialis pelayanan dasar kayak misalnya penyakit dalam, kemudian anak, spesialis kandungan kebidanan itu ada, atau bedah biasanya ada di klinik utama. Seperti itu. Oke, jangan berharap nanti mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan di klinik kecantikan ya. Atau klinik kecantikan pengen daftar jadi vaskesnya BPJS nggak bisa. Barangkali saya kan juga punya klinik, tapi klinik kecantikan. Kan saya mau suntik cantik gitu nggak bisa. Saya mau suntik putih. Iya. Iya, ada tadi kredensialing gitu ya. Jadi sebenarnya semua vaskes-vaskes yang sudah bekerja sama BPJS itu sudah memenuhi standar yang Ya, ini. Karena tadi ada proses seleksinya. proses seleksi yang kita lakukan. Oke. Nah, Ada pertanyaan, Nit? ada. Coba ambilin pertanyaan. Tadi kalau yang dokter-dokter yang konsultasi itu dok, di Batam ini sudah ada berapa dokter yang maksudnya sudah terdaftar di, maksudnya kita bisa ada bertemu berapa dokter sih gitu di dalamnya? Atau mungkin di semua vaskes bisa melayani konsultasi itu. Jadi kalau misalnya di setiap vaskes itu kan sudah ditentuin ya berapa dokternya di situ dan dokter siapa yang nanti akan melayani di situ. Jadi Termasuk dokter spesialis gitu? kalau untuk yang spesialis di sini belum. Oh, oke. Oke. Belum. Iya. Jadi kalau misalnya yang di Mobile JKN ini memang benar masih yang hanya di FKTP ya. Oh, oke. FKTP, terus kemudian kalau di lanjutan di sini belum sih kalau di Mobile JKN ini. Gitu. Iya. Karena kalau misalnya memang dilihat sekarang ya masyarakat pun sudah kembali lagi gitu mau berobat ke rumah sakit. Rasanya memang tuh nggak puas kalau nggak ketemu dokter gitu. Kalau di awal-awal pada saat kita memang awal pandemi Maret April Mei itu biasanya memang rumah sakit itu sepi ya. Karena kekhawatiran masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan. Tapi kalau sekarang ya kayaknya udah masih udah kembali normal lagi ya, karena kita udah di new normal katanya ya. Jadi itu orang udah tetap berobat sih, Tetap ke datang ya. fasilitas kesehatan. Oke, ini ada pertanyaan. Rizky Andriani. Mbak, ayah saya terdaftar kelas 3, tapi kemarin waktu sakit saya pengennya dia dirawat di kelas 2. Sebenarnya bisa nggak sih Mbak saya ambil kelas 2 walaupun saya terdaftar di kelas 3? Oh, aku pun bisa jawabnya aku. Tapi mungkin Mbak Ucan atau Dokter Ica mungkin nih. Kalau Soal misalnya ini sih, vaskes ya, fasilitas kesehatan dokter. berarti dia kondisinya di rumah sakit ya. Iya. Itu boleh, Boleh. boleh. Dengan catatan memang yang kelas 3 mandiri. Yang PBPU tadi. Nah, kalau kita terdaftar di kelas 3 yang mandiri ya, PBPU, itu boleh kita naik ke satu tingkat kelas di atasnya, ke kelas 2. Tapi kalau kelas 3 yang tanggungan dari pemerintah, pemerintah kayak ya, PBI pemerintah. APBD atau PBI APBN, itu nggak bisa naik kelas. Oke. Seperti itu. Tapi kalau kelas 3 yang mandiri biasa boleh naik ke kelas 2. Nanti memang tinggal ada pembayaran selisih biaya. Selisihnya nombokin. Berarti kalau Bayarin kita lagi. bisa ya? Kita nggak masuk yang iuran Boleh, berapa? boleh, Berarti boleh bisa naik naik kelas. Nita kan kelas 1. Iya, maksudnya gitu. Boleh naik ke VIP. Oh iya, Boleh. bisa VIP. ada VIP. VIP ya? Ada. Boleh. Ada. Iya, VIP. Boleh. Terus. Kalau dulu memang ini ya, boleh memang dari kelas 3 sampai ke VIP pun boleh. Dulu. Cuman karena dengan sekarang Permenkes yang terbaru ya hanya boleh satu tingkat. Ya kan sebenarnya kita kan mikir logika juga ya. Iya, kalau enggak nanti semua pengennya biar dapat iurannya murah ya pasti doa semua kan. Kelas Pas 3, lagi sakit ambil. kelas 3 ngambilnya, tapi pas sampai di rumah sakit mau ngambil VIP. Iya. Ya berarti mampu dong bayar iuran Sebenarnya kelas mampu. 1. Gitu. Iya, sebenarnya itu nih. Kenapa nggak bisa langsung ke 3 ke 1 ke VIP gitu? Bener juga, bener juga. Iya, kalau enggak semua sekarang pengennya daftarnya kelas 3 semua. Iya, Baru nanti padahal kayak bisa besok mau bayar sakit kelas nih naikin 1. aja ya. Ini baru kelas 1. Bener-bener masuk akal tuh.
Itu namanya nggak gotong royong. Karena ada asas gotong royong di Asas sini. gotong royong. Iya. M. Ali, Mbak, jadi ya iurannya naik di bulan Januari. Iya, kemarin ada soal iuran ya. Katanya. Iya, sesuai dengan peraturan presiden yang terbaru. Jadi kalau untuk yang peserta mandiri, untuk yang kelas 1 itu tetap dia 150.000, kelas 2 100.000. Yang ada kenaikan itu kelas 3. Jadi yang sekarang 25.500, nanti di 1 Januari 2021 kelas 3 menjadi 35.000. Nah, terus sisanya 7.000 itu akan disubsidi oleh pemerintah. Jadi yang diterima oleh BPJS itu adalah 42.000. 35.000 dibayar peserta dan 35.500 ya. 35.000 dan 7.000-nya itu subsidi dari pemerintah. Kalau sekarang itu kan 42.000 juga diterima BPJS, 25.500 dibayarkan oleh peserta, 16.500 dibayarkan oleh pemerintah. Subsidi. Nah, jadi kelas 3 itu masih disubsidi oleh pemerintah. Iya. Sebenarnya 42.000 sebenarnya. Iya. 42.000, tapi disubsidi sama pemerintah. Iya. Oke. Oke, ini ada Masih mending masih dikasih keringanan ya, dibantu pemerintah ya, disubsidi ya. Iya. ini Chandra Salim, apa dendanya juga mulai diberlakukan bulan Januari? Iya, jadi Emang iya. sebelumnya ada denda juga ya, Mbak? Jadi kalau untuk peserta yang Denda menunggak, pelayanan. nah mereka kalau misalnya rawat inap ya, jadi setelah dia bayar tunggakannya, kartunya aktif kembali, 45 hari sejak kartu aktif kembali dan itu ada pelayanan rawat inap, peserta tersebut akan dikenakan Denda pelayanan. Kalau sekarang itu besarannya 2,5% dikalikan jumlah bulan tertunggak dikalikan biaya rawat inap. Itulah denda yang harus dibayarkan peserta. Nanti per 1 Januari 2021 dendanya itu 5%. 5% dari biaya rawat inap dikalikan jumlah bulan tertunggaknya. Seperti naik itu. ya, Mbak? Dendanya hanya rawat inap aja, Mbak, ketika mendapatkan pelayanan rawat inap saja. Kalau rawat jalan biasa itu tidak ada Tidak ada denda. denda. Tapi yang perlu kita ingat, karena ada waktu 45 hari, nah ini nggak diminta-minta ya. Ketika 45 hari, selama rentang 45 hari itu kita dirawat, 3 kali pun kita dirawat, ya kita 3 kali bayar denda pelayanan. Seperti itu. Biasanya dia masuk Jadi rumah selama sakit. masih masa rentang 45 hari, kita masuk rumah sakit, dirawat, kita tetap kena denda pelayanan kalau masih rentang waktunya 45 hari. 45 hari. Sejak kartu kita aktif. Gitu. Jadi kalau untuk menghindari denda itu kita bayar tepat waktu Bayar gitu ya? lah rutin Betul tiap sekali. waktu. Jadi tadi siapa tadi? Chandra. Chandra tadi cek mobil JKN-nya di situ ada denda gak kamu? Cek mending dari sekarang dicicil Mending, bayarnya. Tapi lupa bayar pun kan bisa auto debit ya, Iya, Bu. kalau Cik. bisa Ya. sih daftar auto debit. Auto debit. Supaya nggak Nggak lupa lupa. bayar Nggak iurannya. lupa ya. Iya. Betul. Juga tuh. Yang punya penghasilan apa rutin itu bisa di auto debit. Iya, auto debit saja. Biar nggak lupa. Iya. Ada lagi Ananda Meli, Mbak saya baru daftar tapi udah lewat 14 hari masa tunggu. Gimana ya Mbak? Maaf lupa Mbak. Maksudnya gimana? Dia udah daftar tapi Daftar. dia lewat 14 hari masa tunggu. Oke. Atau masa tunggu ini apa ya? Mungkin nanti Mbak bisa Iya. jawab. Gimana ya Mbak? Maaf lupa Mbak. Iya. Oh, ini ngaku dosa tadi. Jadi peserta yang mandiri mereka saat mendaftar itu ada waktu tunggu. Waktu tunggu 14 hari. Jadi misalnya dia daftar tanggal 1. Nah, dia baru bisa bayar itu iuran itu tanggal 15 sampai tanggal 30. Nah, jadi dia rentang dari 14 hari sampai 30 hari sejak dia mendaftar itulah rentang untuk membayar iurannya. Nah, kartunya aktif setelah dia bayar iuran. Tapi kalau misalnya dia sudah lebih dari 30 hari sejak daftar dan dia tidak membayarkan iuran pertama, nah itu akan gimana? Virtual account-nya itu akan jadi nonaktif gitu. Jadi dia bisa Mulai lagi dari awal gitu ya? Kalau dia mau daftar mau mengaktifkan kembali dia harus mulai dari awal lagi dan dia daftar lagi dan itu 14 hari lagi nunggunya Tunggu lagi. Oh, tambah jadi lebih lama. panjang lagi gitu Iya, kan. iya, iya. Nah,
Jadi kalau memang sudah daftar, yaitu harap dibayarkan iuran pertamanya sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan, supaya nanti tidak saat membutuhkan kartu untuk buat pelayanan, taunya kartunya nggak bisa digunakan. Belum siap, wah repot siap. sendiri malahan kan ya. Dan kami juga sarankan juga kalau untuk peserta mandiri agak segeralah mendaftar menjadi peserta JKN KIS. Jangan saat nanti setelah sakit baru daftar, butuh operasi, uang operasi banyak baru daftar, karena ada waktu tunggu 14 hari dia gitu. Takutnya malah nggak tercover ya. Iya. Nggak Karena dijamin. kalau misalnya selama belum punya kartu ya, Heeh. itu tentu tidak akan menjadi penjaminan JKN. Nggak dijamin ya. Dan itu jadi pasien umum. Nah, ketika pun misalnya nih dirawat, kemudian sudah masuk 14 harinya udah dibayar, nah itu tidak ada pengalihan. Seperti itu. Jadi selama satu episode perawatan, ketika dia dari awal sebagai pasien umum, ya sampai dengan selesai pasien umum. Pasien umum. Ya. Iya, Maksudnya dialihkan tuh ini apa istilahnya apa? Alah. Penjaminannya Kayak udah bayar dulu terus habis itu minta diganti Iya. gitu lah. Ya Jadi kan? pasien umum terus habis itu karena udah punya kartu mau dialihkan ke pasien JKN, peserta Nggak JKN. bisa itu ya. Nggak bisa. Nah, itu bahasanya kira-kira gitu praktisnya. Daftar aja lah Iya. dari sekarang ya. Iya, Nanti betul. Sebelum sakit. Iya. Sebelum sakit. Sedia Soalnya payung banyak sebelum hujan. kejadian seperti itu. Banyak kejadian seperti itu. Jadi Betul. saat dia di rumah sakit, sekarang udah di rumah sakit baru daftar. Nah, habis itu nanti inilah Malah repot ya. Iya, kita iya, nggak iya. bisa untuk mempercepat itu nggak bisa gitu. Iya, iya. Semua sudah by sistem. Oke, mungkin nih, saya nanya ke Dokter Ica. Oke. Dok, kalau tadi Mbak Ucen sempat jelaskan inovasi-inovasi terkait dengan di pelayanan yang masih di kantor ya. Ya termasuk di situ ada pelayanan-pelayanan terkait dengan fasilitas non tatap muka. Kalau yang untuk fasilitas kesehatan sendiri ada inovasi apa yang khusus di fasilitas kesehatan? Ini dokter kan khusus fokusnya ke situ kan. Inovasinya apa? Kalau di kita Yang di sih yang Vaskes? pertama itu terkait yang tadi ya udah kita sampaikan ya, konsultasi dokter ya. Konsultasi dokter tuh ya masuk di Konsultasi situ dokter ya. melalui mobile JKN Oke. itu. Dan kemudian itu kita sudah ini kan juga terkait dengan antrian online ya. Antrian Antrian online yang online. ada di fasilitas kesehatan rujukan Jadi tingkat sebelum kita lanjut. mau ke Vaskes, Ha-ha. kita Antrian, iya. antri di mobile JKN tadi ya. Kalau yang untuk yang sekarang Mas, jadi gini, kita sudah minta seluruh fasilitas kesehatan untuk memiliki antrian online. Baik melalui itu fiturnya nggak masuk di mobile JKN saat nggak? ini kita belum bridging kan Mas. Oh, Iya. Oke. Jadi untuk yang kedepannya ini kita lagi berproses ya untuk di seluruh FKRTL di seluruh rumah sakit antrian online yang dimiliki di rumah sakit itu kita bridgingkan dengan mobile JKN. Oh, iya dong harus Ya, gitu ya. karena kalau misalnya yang kayak WhatsApp kan ada beberapa rumah sakit tuh yang pakai WhatsApp. Iya. Kemudian ada yang pakai web, ada juga yang sudah punya aplikasi sendiri. Nah, ini yang sedang kita proses gimana antrian online yang ada di rumah sakit itu sudah bridging juga dengan mobile JKN. Gitu. Sama halnya yang kemarin yang sebelumnya ya, yang jauh sebelumnya itu yang ketersediaan tempat tidur itu. Nah, jadi apa yang udah tersedia tempat tidur yang ada di rumah sakit itu udah kita bridgingkan nih di mobile JKN. Jadi siapapun itu bisa tahu Oke. berapa sih kamar yang Yang terssedia tersisa. di rumah sakit itu. Heeh. Nah, itu sudah kita minta juga rumah sakit untuk mengupdate ya. Update ya. Wajib. Itu wajib diupdate. Jadi proses rujukan pun itu insya Allah bisa jadi lebih gampang ya. Karena bisa dicek mobile JKN ketika rumah sakit A mau ngerujuk ke rumah sakit B, ada nggak ya kamarnya kira-kira, bisa dicek di mobile JKN itu. Sekarang yang kita proses itu tadi antrian online, Antrian online yang ya. bridging dengan mobile JKN kita. Oh, oke. Ya, semoga nanti semakin siap, semakin baiklah layanannya ya. Ya. Konsultasi dokter ada juga tadi ya. Harus dimanfaatin tuh, lumayan tuh. Hampir 50 menit nih Mas. Hah? Mungkin Wah, nggak kerasa. kita jawab lagi nih sedikit lagi. Ana Rusti, Bu, apakah semua pelayanan ditanggung sama BPJS? Apa saja yang nggak ditanggung, Bu? Mohon pencerahan, Bu. Tadi sempat dijelasin. Nggak apa-apa, ini mungkin Ya, yang baru itu masuk tadi udah nih. kita sampaikan ya bahwa misalnya memang ketika Bapak Ibu berobat atau untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, ya tentu sepanjang memang sesuai dengan indikasi medis, sesuai dengan prosedur, ya itu tetap akan ditanggung. Nah, yang tidak ditanggung itu yang tadi itu
ketika dia misalnya berusaha untuk mempercantik ya, estetik. Sama termasuk ini juga usaha untuk mempunyai keturunan. Nah, itu nggak dijamin Nggak juga. jamin. Kayak misalnya bayi tabung, inseminasi, itu nggak dijamin sama JKN. Kemudian pelayanan-pelayanan yang memang menyakiti diri sendiri tadi, kemudian karena terkait bencana alam, itu juga nggak ditanggung sama JKN. Kemudian di bawah pengaruh obat-obatan alkohol, Enggak. itu juga nggak dijamin. Sama termasuk pengobatan yang kayak sinse itu ya, Oh. itu nggak dijamin juga. Iya. Pengobatan tradisional komplementer gitu nggak dijamin. Tapi kalau Ke jadi dukun, ke paranormal nggak bisa. Iya. dari jenis penyakitnya ada yang semua dikontrol di ini. Kalau penyakit sih ya itu tadi ya, penyakit sesuai dengan indikasi medis ya. Oh. Yang penting sesuai dengan indikasi medis itu dijamin kok. Oke. Iya. Ada satu lagi ya, Mbak. Andes Tapung. Saya sering dapat notif screening di aplikasi dan pernah saya ikuti. Apakah menggunakan aplikasi bisa akurat hasilnya? Dan kenapa setiap hari ada notifnya? Apa harus setiap hari kita ikuti screening? Mungkin sering muncul. Nggak apa-apa sih kalau mau mau diisi screeningnya nggak masalah. Tapi kalau udah diisi dia tetap muncul nggak sih, Mbak? Tetap muncul tetap biasanya. muncul sih. Kalau Saya emang pun nggak kadang skip aja. buka ini mobile JKN biasa tetap muncul kok Mbak. Kalau udah pernah ngisi, Padahal udah skip pernah ngisi. aja. Iya. Bisa Sebenarnya nggak apa-apa, ada manfaatnya kalau kita jadi lebih Ingetin prepare. juga aja Iya, sih ada buat ingetin. kita ya, Iya. diingetin. Hari-hari ini kita harus sering diingatkan. Mentang-mentang new normal jadi kita tuh cuek ya. Cuek, ya, Iya, betul, iya. Nggak apa-apa. Oke. Sedikit aja. Terima kasih. Tribuners, ada lagi? Ada lagi? Oke. Oke, nanti kalau ada tambahan nanti kita sampaikan ke teman-teman BPJS Iya. Kesehatan kalau nanya. Boleh silakan lanjut, nggak apa-apa. Ya. Oke, Mas Danang. Udah- Ternyata ya, Iya, hampir 1 jam ya. Hampir 1 jam nih, Iya. udah 50 menitan. Mungkin dari ini deh, Mbak Ucin atau Dokter Ica, ada mau ditambahkan, disampaikan ke teman-teman Tribuners. Mungkin ada yang belum tersampaikan tadi, mungkin kita ngobrol, ada yang kelewat, Atau masih ganjil. yang ada hal yang penting disampaikan. Iya. Kenapa, Mbak Ucin? Mungkin diulang lagi Mbak tadi yang Yes. nomor-nomor. Nomor-nomor Ah, tadi ya. penting itu, penting nomor-nomor betul. tadi. Jadi baik untuk peserta JKN khususnya di Kota Batam untuk menghindari dari kerumunan ya. Untuk jadi kita sudah ada pelayanan tatap muka dan maupun non tatap muka. Nah, bisa untuk dimanfaatkan aplikasi mobile JKN-nya. BPJS Center 15400 atau untuk Cika di nomor 0811 87 50 400. Ulangi sekali lagi, Mbak. 08. 0811 87 50 400. Oke. Nah, jika kalau misalnya mau melakukan proses administrasi ternyata tidak bisa melalui aplikasi mobile JKN ya, bisa dilakukan melalui WA. WhatsApp untuk Kota Batam itu adalah nomor 0895 3706 80105. Oke. Ya, 0895 3706 80105. Nah, itu di sana untuk yang Pandawa ini bisa untuk pendaftaran peserta baru untuk PNS TNI Polri, penambahan anggota keluarga. Jadi misalnya sudah terdaftar, terus mau nambahkan anggota keluarga yang belum terdaftar bisa dilakukan lewat WA. Pengaktifan kartu pengaktifan kembali, misalnya dulu dia perusahaan, di perusahaan, terus dia mau jadi peserta mandiri lagi. Nah, terus tidak bisa dilakukan melalui aplikasi mobile JKN, bisa melalui Pandawa itu. Terus mengaktifkan virtual account tadi seperti tadi yang kadaluarsa tadi, virtual account-nya sudah lebih dari 30 hari. Nah, itu bisa melalui aplikasi WA juga. Pindah jenis kepesertaan tadi yang PPU jadi PBPU, ubah golongan untuk yang PNS, terus juga ada perbaikan data yang peserta penerima bantuan iuran. Jadi yang PBI ini biasanya kartunya ada yang belum lengkap dengan NIK, namanya nama panggilan gitu kan, jadi tidak sesuai dengan KTP. Nah itu bisa diupdate melalui aplikasi WA ini. Atau juga ada yang pengurangan anggota keluarga, misalnya ada yang meninggal ya, ada perceraian. Nah itu bisa dilaporkan juga melalui WA. Ya. Terus juga kami mau menyampaikan juga untuk peserta JKN KIS yang sudah memiliki
yang memiliki bayi berusia lebih dari 3 bulan dan belum melakukan update namanya dan NIK si bayi tersebut, agar segera dilaporkan ke kami, ke BPJS, dengan melampirkan kartu keluarga yang sudah include dengan nama bayi tersebut. Karena bayi-bayi yang lebih dari 3 bulan ini wajib memiliki NIK. Nah, nantinya ini karena memang sesuai dengan rekomendasi BPKP ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah menjadi temuan terus nih bayi-bayi yang belum ada NIK-nya. Nah, ini per 1 Desember akan dinonaktifkan sementara jika belum dilakukan update NIK bagi bayi yang sudah berusia lebih dari 3 bulan. Jadi di sini kami sampaikan juga ini kepada warga Batam yang boleh. bayi-bayinya belum diupdate nikahnya gitu. Belum 1 bulan. Oke, Mas Danang nih baru punya anak. Segeralah dimasukkan ke daftar kartu keluarga. Siap. Kartu keluarganya akan diupdate kartu keluarganya. Update dulu. Oke. Iya, mungkin itu. Sekali lagi terakhir juga, ini kita juga untuk program relaksasi. Jadi paling lambat ini kan program ini akan berakhir di Desember. Jadi bisa dimanfaatkan untuk peserta JKN-KIS yang menunggak lebih dari 6 bulan memanfaatkan relaksasi iuran ini, karena ini berlakunya nanti hanya sampai Desember saja. Ada BPJS ada diskon akhir tahun. Hanya sampai akhir tahun aja nih. Diskon relaksasi. Relaksasi. Kalau cicilannya bisa dilanjutkan sampai sisa tunggakannya bisa dicicil sampai dengan Desember 2021. Tapi kalau pendaftaran relaksasinya sampai Desember 2020 ini. Pendaftarannya. Jadi segeralah manfaatkan. Karena kartunya langsung nonaktif ya Bu Chen. Iya. Langsung aktif ya. Aktif. Bayar sebelumnya kan kalau kita nggak bayar sama sekali, nanti lunasi bener-bener full baru kartu itu aktif. Nah, Kalau sekarang relaksasi, itu udah relaksasi, kita bayar, 6 itu bulan. kartunya aktif. Paling tidak 6 bulan itu. Iya. Jadi Daftar dulu karena lah itu. Desember hanya tinggal menunggu. Iya. Sebulan lagi ya. Iya. Paling daftar berapa lama sih, cepet kok. Iya, benar. Gitu. Dan itu daftarnya kalau tunggakan ini bisa lewat mobile JKN. Bisa. Iya, Bisa. mobile JKN. Bisa. Nanti situ ada menu relaksasi tunggakan iuran. Bisa dimanfaatkan. Oke. Dokter? Kalau kami sih dari pelayanan ya, pada ininya mau disampaikan aja buat seluruh masyarakat di Kota Batam, kalau belum punya kartu JKN, daftar. Baik itu sebagai peserta mandiri, karena kita nggak tahu kapan nih kita sakit. Sakit itu kita tidak pernah tahu kapan kita sakit. Bisa saja hari ini kita sehat-sehat saja, besok ternyata kita harus membutuhkan pelayanan kesehatan sampai operasi atau mungkin yang nggak diminta-minta ya, misalnya Betul. pasang cincin jantung kan, itu lumayan besar ya biayanya. Nah itu segera kita daftar, dan kemudian ketika memang masuk ke fasilitas kesehatan itu memang tetap mengikuti ketentuan atau prosedur ya. Sepanjang itu semua diikuti, itu insya Allah nggak ada masalah, nggak ada hambatan yang ada di fasilitas kesehatan. Dan yang pasti ketika masuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lanjutan itu menyampaikan bahwa memiliki kartu JKN. Kalaupun tidak mempunyai kartu fisiknya, kadang kan kalau apalagi kita masuk emergency lupa mungkin kartunya ya. Di mobile JKN ada. Iya. Di mobile JKN ada, kartu JKN digitalnya itu ada, itu bisa kita perlihatkan. Dan saat ini itu tidak ada rumah sakit lagi yang meminta fotokopi kartu. Kalau ada, tolong dilaporkan. Siap. Gitu. Siap. Dan kemudian itu sampaikan bahwa memang memiliki kartu JKN ya. Nah, ketika tidak bawa kartu pun belum download, bisa dilihat nomor kartu JKN-nya dengan melalui NIK yang ada di KTP. Biasa kan kita cuma Dari situ ngantongin ya? KTP ya. Nah, itu bisa ditunjukkan. Yang penting bilang saya peserta JKN, saya punya kartunya. Nggak bawa kartu, perlihatkan KTP-nya. Oh bisa, cukup itu aja cukup. Bisa ya dok? Boleh. Yang penting jangan gini ya. Saya pasien umum aja, nanti tiba-tiba besok nunjukin kartu. Karena ketika sudah menandatangani inform consent dari awal, umum sampai dengan selesai perawatan berlaku sebagai pasien umum. Oke. Gitu. Dan kemudian apapun yang terjadi, misalnya apapun permasalahan nih yang terjadi di fasilitas kesehatan, baik di primer maupun di lanjutan, itu tolong disampaikan ke kita. Gitu. Kalau misalnya masih ada Bapak Ibu mungkin yang masih diminta,
saya kok disuruh bayar ya, padahal saya sesuai dengan prosedur, saya sesuai dengan hak kelas. Nah itu tolong dilaporkan. Nggak usah takut pokoknya, dilaporkan gitu, biar nanti kita tindak lanjuti. Nah kita pun sudah menyediakan ada petugas PIPP ya, penanganan pengaduan, kemudian melalui care center kita boleh 1.500-400, ya dimanapun itu channel-channel pelaporan udah kita sediakan, gitu. Tapi kalau misalnya bapak ibu nggak ngelapor, tiba-tiba disuruh bayar sekian dan itu udah kejadiannya berbulan-bulan atau mungkin udah bertahun. Nah, susah nanganinnya Nah, ya. gimana mau kita tindak lanjuti? Iya, 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 Kadang iya, kan iya. udah tanda tangan nih dari awal, tapi ternyata ujung-ujungnya saya kok disuruh bayar, nah kenapa gitu? Ya kalau dari awal mohon bisa dipastikan gitu. Sepanjang kita ikuti prosedur, ya itu insya Allah semua berjalan lancar sih, nggak ada masalah. Oke. Gitu. Semuanya dimudahkan kok. Ya ada call center, care center kan? Bukan Care care center. 1.500-400. Ada mobile JKN. Iya. Ya. Pakai NIK aja tadi soal daftar aja pakai NIK aja udah cukup. Mudah banget ya. Udah banget semua, udah tinggal di apa sih, di genggaman semua lah. Iya. Kalau misalnya Iya. tadi mau langsung lapor langsung ke call center 1.500-400. Iya. Mobile JKN kan juga ada pengaduan, Nah, kan, Mbak. benar, Ya, ada di situ pengaduan ya. juga. Boleh di situ. Oke. Enak banget kok. Oke, Tribuners. Oh iya, ini ada. Ya, obrolan kita seru banget sebenarnya. Ini sangat bermanfaat. Kita yakin banyak masyarakat juga masih awam juga atau mungkin belum update, ya kan? Iya. Boleh ditandatangan dokter. Ya. untuk, Ini sebagai tanda- kenang-kenangan buat kita. Tanda bahwa kita dokter sudah datang ke sini ke Iya. Tribun Podcast Iya. resmi. Resmi. Iya. Oke, Mbak Ucen. Kalau masih ada yang mau tanya ya, mungkin baru masuk nih, baru nonton ya, silakan tanya di kolom komen aja. Iya, nanti bisa kalau dijawab. kita nggak bisa jawab, kita kasih ke BPJS Kesehatan. BPJS ya. Maksudnya kita adukan di itu Iya. mobil JKN tadi. Ini Mas Danang mungkin Oh bisa ya, oke. dipamerkan. Terima kasih, kasih Mbak Ucen. ya Dokter Ica, Mbak Ucen ya sudah mampir di Tribun Batam Podcast. Iya, Sudah ngobrol dengan kita, sharing sama teman-teman Tribuners Iya. ya. Semoga bermanfaat. semoga bermanfaat ya. Pasti Aplikasinya, bermanfaat, oh iya. pastilah, aplikasinya itu berguna banget tuh. Iya. Oke Tribuners ya, terima kasih sudah menyaksikan kita. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita Tribun Podcast dan juga follow Instagram kita @tribunpodcast dan dengerin juga episode-episode sebelumnya mungkin yang ketinggalan bisa juga di Spotify ya, dengerin sambil nyetir-nyetir mobil. Dan jangan lupa update berita kita selalu di tribunbatam.id. Tribunbatam.id. Oke Tribuners, ketemu lagi. See ya.